Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofita, Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi Islam yang berjudul Manajemen Portofolio dan Investasi di Pasar Modal yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya SEMA. Pengertian manajemen portofolio dan investasi di pasar modal. Manajemen portofolio adalah suatu proses yang dilakukan oleh investor mengatur uangnya yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dibuatnya. Manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses sistematik yang dinamis. Investasi adalah komitmen dana terhadap sekuritas yang akan dimiliki dalam periode waktu tertentu di masa depan. Investasi dapat dilakukan terhadap aset real atau aktiva keuangan. Pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya antara penawaran itu dengan permintaan surat berharga. Tempat yang dimana individu-individu atau juga badan usaha yang mempunyai atau memiliki kelebihan dana. Selanjutnya, bentuk-bentuk investasi. Bentuk-bentuk investasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, investasi dalam bentuk aset real atau real asset, yaitu investasi dalam bentuk aktiva berwujud fisik seperti emas, batu mulia, dan sebagainya. Bentuk investasi yang kedua yaitu investasi dalam bentuk surat berharga atau sekuritas, yaitu investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva real yang diawasi oleh suatu lembaga atau perorangan tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan investasi portofolio. Yang pertama, menentukan kebijakan investasi. Yang kedua, analisis sekuritas. Yang ketiga, melakukan revisi portofolio. Yang keempat, membentuk portofolio. Yang kelima, membentuk kinerja portofolio. Selanjutnya, jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi dibagi menjadi 8. Yang pertama, tabungan bank. Yang kedua, deposito bank. Yang ketiga, saham. Yang keempat, obligasi. Yang kelima, properti. Yang keenam, emas. Yang ketujuh, mata uang asing. Yang terakhir, reksadana. Proses manajemen investasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, menyusun tujuan investasi, yaitu menyangkut pernyataan mengenai waktu, jumlah, bentuk, dan risiko yang berhubungan dengan hasil yang diinginkan. Yang kedua, menilai wahana investasi, yaitu menyangkut penilaian atas potensi hasil dan risiko dari masing-masing wahana investasi. Yang ketiga, memilih investasi yang cocok, yaitu melakukan analisa dan seleksi atas wahana investasi berdasarkan tingkat hasil risiko nilai perhitungan pajak. Yang keempat, menyusun portofolio, yaitu dengan menggunakan teknik dan metode tertentu. Investor individual dapat mengkombinasikan wahana-wahana investasi. Yang kelima, mengelola portofolio, yaitu menyangkut pemantauan atas perilaku yang terjadi dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari wahana-wahana investasi. Hubungan investasi dan pasar modal. Hubungan investasi dengan pasar modal ialah pasar modal merupakan wadah bagi para investor untuk menanamkan modalnya agar terus berkembang. Pasar modal merupakan suatu fasilitas untuk mempermudah para investor. Selanjutnya, jenis pasar modal. Jenis pasar modal dibagi menjadi 2. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Jenis pasar modal yang kedua yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi yang diberikan, maka efek tersebut harus dicatat di bursa.
Selanjutnya fungsi pasar modal. Yang pertama fungsi ekonomi. Di sini pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Dengan menginvestasikan dananya, lender mengharapkan adanya imbalan atau return yang dari penyerahan dana tersebut, sedangkan bagi borrower, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha pengembangan usaha tanpa menunggu dari dana hasil operasi perusahaannya. Fungsi yang kedua, fungsi keuangan. Cara ini menyediakan dana yang diperlukan oleh borrower dari para lender tanpa harus terlibat langsung. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.